Hai, halo Capricorn. Kita balik lagi di channel Indri WS. Kali ini aku mau bacain buat kamu Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, energi general kolektif di tahun 2025. Ada apa sama Capricorn di 2025? Kamu bisa simak di sini, Sun, Moon, Rising, Venus. Jangan lupa energinya general, jadi bisa resonate bisa nggak buat kamu. Kalau dirasa nggak resonate di sini, kamu bisa cek di video berchat kamu yang lainnya. Oke, Capri. Overall energi secara garis besarnya di tahun 2025 kamu dengan energi Capricorn banget. Menurut aku masih mencari peluang atau mengejar peluang baru untuk lebih baik lagi dari tahun-tahun yang sebelumnya. Sebenarnya kamu udah dalam kondisi yang cukup stabil lah untuk diri kamu sendiri. Tapi di sini aku masih melihat kamu masih punya ambisi-ambisi yang belum terpenuhi dan kamu berusaha untuk memenuhinya di 2025. Dan aku ngelihatnya kamu terus-terusan mencari opportunity yang baru lagi atau yang lebih baik sebenarnya. Apapun itu di sekitar kamu cukup jeli sebenarnya untuk melihat kesempatan-kesempatan, peluang-peluang di sekitaran kamu nih, di lingkungan kamu. Apapun itu ya judulnya ya, mau relationship, mau pekerjaan, karir kamu, keuangan kamu, apapun itu, kamu berusaha optimis untuk lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. It's good sign buat Capricorn karena aku ngelihatnya kamu cukup punya desire. Di awal tahun itu Januari kamu penuh semangat gitu untuk melihat apa peluang yang cocok untuk kamu dan kamu mempertimbangkannya itu dengan cara kamu mereview kembali hidup kamu sendiri. Apa sih yang sebenarnya kamu mau, apa sih yang sebenarnya kamu pengen untuk kedepannya gitu. Jadi kamu akhirnya melihat di akhir tahun 2024 kamu mereview kembali apa yang sudah kamu capai, sudah kamu achieve di sini. Sekarang saatnya kamu achieve ambisi kamu yang lainnya. Aku ngeliatnya kamu setting goal di Januari itu dengan mempertimbangkan apapun yang sekarang ada di diri kamu sendiri. Jadi lagi semangat-semangatnya desire kamu tuh apapun ya yang mau kamu achieve. It's good karena ini akan jadi panduan sebenarnya untuk kehidupan Capricorn di 2025. Cara kamu udah bagus, tinggal dipertahankan. Cuma di sini aku ngelihat kamu cukup berhati-hati di bulan Februari karena kamu juga tahu konsekuensinya, resikonya ketika kamu menjalankan rencana-rencana kamu tanpa perhitungan, tanpa pertimbangan yang matang. Jadi Capri ini sangat aware dari sisi internal dan sisi eksternal, bagaimana ini bisa berproses sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Karena di lingkungan kamu pun sebenarnya sangat mendukung dan peluang itu kamu lihat tuh ada gitu. Di Januari Februari kamu melihat ada peluang. Tapi kamu juga mempertimbangkan. Jadi masih dalam perencanaan Januari Februari ini keadaan kamu cukup stabil. Jadi di internal kamu sebenarnya nggak goyang gitu. Di eksternal kamu pun masih menjanjikan peluang yang cukup bagus untuk prospek kamu, untuk apa yang kamu rencanain. Di bulan Maret rasanya kamu sudah memulai untuk menjalankan apa yang kamu rencanakan di awal tahun. Cukup kerja keras di sini. Mungkin ini sesuatu hal yang baru yang kamu masuki gitu. Karena peluang ini itu kayak men-trigger curiousnya kamu, men-trigger desire-nya kamu untuk mencoba gitu. Dan kamu melihat ini resiko atau konsekuensi yang pantas untuk kamu alami atau tantangan yang pantas untuk kamu coba di sini gitu. Karena ada benefitnya di mana kamu akan menambah ilmu-ilmu baru atau skill-skill baru di sini. Aku ngelihat dan kamu juga berorientasi pada masa depan.
Meskipun lingkungan kamu di sini, peluang yang diberikan ke kamu yang kamu dapatkan ini sebenarnya berdasarkan dari apa yang sudah kamu lakukan atau pernah kamu lakukan. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru banget gitu loh, yang kamu benar-benar nggak tahu, nggak juga gitu. Tapi kayak ini pengembangan dari apa yang pernah kamu lakukan. Jadi kalau kamu punya pekerjaan sekarang gitu, jadi ini hanya pengembangan, tapi kamu tetap belajar juga gitu, tetap ada skill-skill baru yang harus kamu pelajari dan effortnya ternyata lebih besar lagi daripada yang pernah kamu lakukan. Jadi nggak benar-benar yang baru belum pernah gitu, ini sebenarnya udah pernah atau hanya melanjutkan. Aku ngeliatnya di bulan April itu ada kamu juga cukup enjoy sih sebenarnya untuk bekerja, untuk berproses dalam rencana-rencana kamu. Aku ngelihatnya sih cukup oke, dan di sini didukung oleh lingkungan kamu yang kamu punya support system yang cukup bagus di sini. Tinggal kamu manfaatin aja. Bisa nggak kamu manfaatin support system ini dan kamu menularkan sebenarnya pemikiran-pemikiran kamu yang baru gitu, jalan-jalan kamu yang baru. Mungkin kamu ini hasil dari belajarnya kamu yang akhirnya kamu tularin. Akhirnya kamu punya strategi baru yang bisa kamu kasih tahu ke orang-orang, kamu ajarin ke orang-orang. Tapi di sini juga aku ngelihat kamu juga belajar kok dari orang lain, mungkin yang senior gitu, mentor atau apapun itu. Kamu belajar dari mereka dan kamu percaya diri banget gitu. Lingkungan kamu, support system kamu membuat kamu makin percaya diri untuk memulai beberapa langkah proses kamu yang baru. Tapi di bulan Mei, entah kenapa kamu tiba-tiba, ini bukan tentang support system kamu, tapi tiba-tiba kamu challenging aja gitu, dapat tantangan dari lingkungan kamu yang sedikit sebenarnya aku ngelihatnya sih Capri bisa mengatasi dalam arti gini, tantangan yang ada di depan kamu ini dari faktor eksternal, dari lingkungan kamu. Mungkin kamu menemukan bahwa ada strategi kamu yang belum bisa dijalankan saat ini gitu, di bulan Mei ini belum siap nih untuk dijalanin gitu. Tapi di sini justru buat Capri malah membuat dia kreatif. Oke, kalau nggak bisa dijalanin sekarang, gue harus jalanin yang mana dulu gitu. Jadi sebenarnya Capri ini selalu punya solusi gitu, selalu punya antisipasi buat situasi-situasi yang buruk, pengkondisian kejadian-kejadian yang buruk. Aku ngelihatnya Capri tetap bisa mengatasinya dengan baik di bulan Mei, karena mungkin perencanaan yang disusun dari awal tahun itu udah cukup matang, dan karena kamu sudah menguasai bidangnya yang sudah kamu lakukan di 2023, 2024. Sekarang tinggal dikembangkan dengan pemikiran yang baru atau strategi-strategi yang baru. Jadi aku ngeliatnya kestabilan kamu tetap terjaga di internalnya kamu, tapi di eksternalnya kamu harus berhati-hati karena ada beberapa hal yang belum mendukung strategi kamu. Tapi di sini aku ngeliatnya kamu semakin tertantang untuk kreatif. Aku lihatnya di bulan Juni, dibilang kamu putus asa juga enggak sih sebenarnya. Tapi kamu tahu banget bahwa kamu tidak bisa memaksakan diri semua tetap berjalan sesuai rencana kamu gitu. Meskipun pada akhirnya di eksternalnya kamu ini masih terlihat peluang, tapi kamu ngelihat bahwa strategi kamu ini cukup agak berbeda dengan peluang yang diberikan di eksternal, di lingkungan kamu. Jadi aku melihatnya kamu menahan diri di bulan Juni untuk tidak mengeluarkan sebenarnya pemikiran kamu full 100%. Jadi kamu kurangin yang tadinya kamu pikir, wah bisa nih dikeluarin semua gitu, tapi akhirnya kamu berpikiran enggak deh, ini sedikit aja dulu gitu. Dan kamu masih melihat atau memperhitungkan kembali, mengevaluasi kembali rencana-rencana kamu, mana yang benar-benar akan kamu jalankan dan
relate dengan kondisi lingkungan kamu sendiri. Ada tantangan yang mungkin sebenarnya bisa kamu atasi sih, cuma kamu nggak mau kehilangan banyak gitu. Jadi ini yang kamu pikirin, bahwa jangan sampai lose. Aku ngelihatnya begitu. Di bulan Juni, aku ngelihatnya kamu lebih bisa membuka diri pelan-pelan ya, pelan-pelan membuka diri, menjalankan lagi apa yang kamu rencanakan. Tapi aku ngelihatnya ambisi kamu turunin dulu, ekspektasi kamu turunin dulu. Kamu berusaha realistis bahwa apapun yang kamu lakukan ini memang penuh resiko, penuh konsekuensi gitu. Jadi ya udah, kamu ngejalanin apa yang bisa kamu jalanin dulu, sambil kamu juga mencari masukan-masukan dari orang lain, dari sekitar kamu. Jadi kamu tidak berpikir sendirian. Pada akhirnya di bulan Juli kamu juga butuh pandangan-pandangan orang lain. Di sini kamu membuka diri, meskipun menurut kamu ya Capri nih, kayak masukan orang lain tuh kamu udah tahu sih sebenarnya, tapi kamu berusaha untuk lebih bijak, di mana kamu mengadjust gitu loh, menyesuaikan dengan apa yang kamu pikirkan. Jadi kamu tidak menolak, kamu tetap menerima semua masukan itu dengan adjustment untuk diri kamu sendiri. Dan lingkungan eksternal kamu sebenarnya membiarkan kamu mengalir apa adanya, tidak melawan kamu atau tidak menghambat kamu, membiarkan kamu mengalir apa adanya. Dan di bulan Agustus pelan-pelan banyak orang yang udah bisa mengakui kerja kerasnya kamu di sini, kayak keterampilannya kamu, skillnya kamu dalam mengatasi masalah, solving the problem yang mungkin terjadi di antara bulan Mei dan sampai bulan Juli. Dan di sini kamu berhasil sih sebenarnya menampilkan diri kamu, brand kamu, atau kalau ini berhubungan dengan relationship, kamu berhasil menampilkan kamu versi yang terbaik kamu saat ini gitu loh, bahwa kamu serius membina relationship, kamu serius untuk berkomitmen ke masa depan gitu ya. Yang komitmen jangka panjang kamu berhasil membuktikannya di sini dan melewati tantangan relationshipnya kamu gitu. Aku ngelihatnya banyak orang yang akhirnya tertarik sama kamu dan mengakui apa yang kamu punya, value kamu, potensi kamu. Tapi di sini selanjutnya di September, kamu mungkin akan menghadapi orang-orang yang tidak sepaham sama kamu di September. Bukan mereka akan menjatuhkan kamu, enggak, hanya agree to disagree gitu. Kamu bertemu dengan orang-orang yang punya cara pandang lain dan kamu berusaha untuk kayak stay di pendirian kamu, di prinsip-prinsip kamu. Kamu berusaha untuk enggak terganggu sama opini-opini orang yang berbeda dengan kamu. Karena apa? Karena lingkungan kamu sebenarnya meminta kamu meninggalkan cara-cara lama berpikir kamu, ada yang kurang relevan gitu. Kamu lagi diminta untuk menyadari bahwa kamu tuh gak salah sebenarnya. Tapi apakah pemikiran kamu masih bisa dijalankan atau enggak? Kamu lagi ditantang di bulan September untuk menggunakan pemikiran-pemikiran yang berbeda, yang lebih aktif lagi, yang lebih kreatif lagi. Not bad. Ya, jadi bukan di jalur yang buruk, tapi ini kalau kamu bisa manfaatin, sebenarnya kamu akan punya pemikiran-pemikiran yang baru yang akan kamu lanjutkan di Oktober. Di sini kamu bisa memulai lagi sesuatu yang baru, meskipun kamu harus belajar lagi, iya gitu, tapi kamu udah berhasil nih menemukan pemikiran yang baru. Jadi aku ngelihatnya justru ini jadi pondasinya kamu ya, untuk bisa mengekspresikan, lebih berekspresi lagi tentang apa yang kamu mau gitu. Jadi jangan dipendem sendirian, kamu juga harus ngobrol sama orang gitu, harus berani untuk mencoba. Aku percaya Capri itu berani banget gitu untuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaan, keuangan, karir, atau bahkan relationship sekalipun. Capri punya keberanian untuk itu. Selalu ada inisiatifnya Capri lah di sini untuk bisa meraih apapun yang Capri mau. Mostly Capri yang aku kenal begitu ya. Jadi ambisinya adalah
mengejar apapun yang Capri inginkan, apa yang dibutuhkan Capri itu tahu banget biasanya. Jadi dia kayak jarang terganggu distraksi-distraksi sekitarnya gitu. Cuma di November, hati-hati buat Capri, mungkin kamu kelelahan ya. Kamu udah kerja keras banget dari Januari sampai Oktober. Hati-hati dengan kesehatan kamu, hati-hati dengan mentalnya kamu. Kalau kamu rasa sudah limit, kamu sebaiknya adalah istirahat gitu. Mengistirahatkan pikiran kamu, fisik kamu, emosionalnya kamu, karena tantangan akan datang lagi untuk kamu jangka panjang, untuk urusan-urusan jangka panjang. Dan ini cukup bikin kamu overwhelmed juga ya, antara exciting atau muncullah fear-fearnya kamu, atau memang kamu capek aja gitu loh, kayak banyak pikiran kamu yang terkuras sebenarnya di tahun 2025 in a good way. Aku ngelihatnya tergantung sebenarnya persepsi kamu seperti apa. Apakah tantangan itu kamu anggap adalah hambatan, atau kamu anggap sebagai challenge yang akan membuat kamu lebih pintar lagi, lebih punya power lagi. Dan di Desember aku ngelihatnya kamu berusaha mempertahankan diri apapun itu yang sudah kamu achieve di 2025, tapi tantangan dari lingkungan kamu adalah ada hal-hal, cara-cara yang lama atau anggapan atau pemikiran kamu yang masih belum mengutamakan kepentingan bersama. Jadi di Desember mungkin kamu kayak dikasih tahu lah bahwa mungkin dari awal tahun sampai November menjelang akhir tahun itu mereka melihatnya kamu berupaya ini hanya kepentingan kamu pribadi gitu, tapi kamu belum achieve untuk kepentingan bersama. Mungkin harus dievaluasi lagi cara-cara kamu. Ada hal-hal yang sedikit menghambat kamu, tapi ini dari habitnya kamu. Jadi ada beberapa habit yang mungkin harus kamu sadari untuk bisa melepaskan lagi obstacle yang akan menghambat kamu ke tahun depannya. Aku ngelihatnya ada beberapa hal yang harus kamu lepasin di Desember 2025, karena ini berpotensi untuk memberikan hambatan yang cukup signifikan di tahun 2026. Dan advice buat Capricorn adalah apapun yang kamu mau ekspresiin aja. Kamu berani untuk speak the truth tentang your dream gitu, your desire gitu, ya udah beraniin aja, nggak usah mikirin lagi kata orang mau setuju atau enggak. Ya udah gitu, ini proses kamu, ini jalan kamu yang jalanin. Kamu ngomong aja, kamu susun aja rencana-rencana kamu, achieve aja, berproses aja. Dan di sini kamu diminta untuk benar-benar yakin, believe sama apapun yang akan kamu jalani. Jadi jangan setengah-setengah Capri. Di sini pesannya, kalau kamu memang mau berhasil, kamu mau dapetin peluang-peluang yang bagus, kamu harus yakin satu sama diri kamu sendiri, sama value dan potensi kamu, maka peluang buat kamu di 2025 selalu ada gitu. Ada aja, ada yang support kamu, ada yang tiba-tiba nawarin kamu, apapun itu, relationship mungkin juga kamu akhirnya kenal seseorang yang memang satu frekuensi sama kamu. Just believe. Aku ngelihatnya sih kamu cukup meyakini aja, jangan ragu, dan kamu bisa dapetin apa yang kamu incer di 2025. Dan berbicara dengan orang atau berdiskusi dengan orang sangat diperlukan untuk Capri. Jadi jangan sendirian. 2025 kamu harus bisa lebih memahami lingkungan kamu, memahami diri kamu sendiri. Dan ini kamu gak bisa berpikir sendirian, karena akan mampet. Kamu butuh wawasan baru, kamu butuh ilmu baru, dan pada akhirnya kamu akan menjadi orang yang lebih maju dari sebelumnya. Tahun 2024 kamu pikir memang kamu sudah stabil, tapi di tahun 2025 di sini kamu ditantang untuk menjadi versi kamu yang lebih baik lagi. Jadi apapun itu buat Capri, jalanin aja. Saran aku, tidak melihat
obstacle atau challenge itu adalah sebuah hambatan, tapi lihat itu adalah sarana untuk kamu belajar menjadi lebih baik lagi. Jadi kamu bisa jalanin ini 2025 dengan tanpa beban. Ingat aja sama goalsnya kamu, oke? Capri, semoga resonate buat kamu. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.